Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudari. Jumpa kembali dalam renungan harian. Kita akan mulai belajar mempergunakan waktu dengan baik. Dan biarlah waktu dan kesempatan yang Tuhan beri, kita juga pergunakan dengan baik. Sehingga tidak ada satu momen apapun yang terlewatkan. Sehingga kita boleh merasakan tetap sukacita di dalam Tuhan. Di masa tua kita menikmati hari-hari yang penuh dengan damai sejahtera. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pagi ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur dan terima kasih untuk kasih dan anugerah-Mu yang nyata di tengah-tengah hidup kami. Sehingga pagi ini kami boleh merasakan berkat-Mu yang luar biasa. Oh Tuhan, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan juga menyertai kami. Kami tahu Tuhan, Kau sudah memberi kemerdekaan kepada kami. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema firman Tuhan. Roh Tuhan yang memerdekakan. Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus-Nya bagi semua orang percaya. Dan Roh Kudus masih bekerja sampai hari ini. Roh Kudus bekerja mendatangkan sukacita dan damai sejahtera. Roh Kudus juga memberikan kekuatan. Roh Kudus juga menghibur kita. Sehingga hari-hari yang kita lewati, perjalanan yang kita jalani, hidup yang kita alami dalam kehidupan di dunia ini, Roh Kudus yang terus menopang kita. Roh Kudus juga yang terus menuntun setiap langkah hidup kita. Dalam Roma 8 ayat 2 firman Tuhan berkata demikian. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukuman dosa dan hukuman maut. Roh Kudus yang memberi hidup di dalam Kristus Yesus. Dan Roh Kudus juga yang membebaskan kita, memerdekakan kita dari hukuman dosa dan hukuman maut. Jadi kita tidak lagi hidup di bawah hukuman dosa, tapi kita hidup di bawah kasih karunia Allah. Kita adalah orang yang merdeka. Dan sebagai orang yang merdeka, kita punya masa depan yang lebih baik. Kita punya rencana yang lebih baik. Dan sebagai orang yang merdeka, kita mampu menghadapi setiap persoalan, pergumulan yang kita hadapi. Dan percayalah sebagai orang-orang yang merdeka, kemenangan ada di pihak kita. Jadi Bapak Ibu serta saudara-saudari, Roh Kudus telah memerdekakan, membebaskan kita dari semua kutuk dosa dan hukuman dosa, bahkan hukuman maut. Kita telah dibebaskan di dalam Roh-Nya, Roh Yesus Kristus, yaitu Roh Kudus. Ini adalah anugerah bagi kita, karena kita adalah anak-anak Allah. Kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Sehingga kita dimerdekakan. Tidak ada lagi ikatan apapun yang mengikat kita di dalam dunia ini. Roh Kudus yang memberi kemerdekaan kepada kita. Oleh karena itu tidak ada sesuatu yang mengintimidasi kita. Dan tidak ada kekuatan apapun juga yang mengintimidasi kita. Oleh karena itu hati dan pikiran kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus selalu bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Bapak Ibu, ada satu cerita, seorang petani dia tinggal di luar negeri. Di luar negeri ada 4 musim. Ada musim kemarau, musim penghujan, musim dingin, dan musim semi. Dan ketika musim dingin itu menjadi satu masa yang sulit bagi semua orang. Karena di musim yang dingin mereka tidak bisa beraktivitas, tidak bisa bekerja seperti biasa. Lalu untuk mengatasi persoalan itu mereka biasanya punya stok makanan kurang lebih 3-4 bulan. Sehingga mereka bisa bertahan di dalam rumah dengan melakukan aktivitas yang tidak biasa. Lalu Bapak Ibu serta saudara-saudari, seorang petani, seorang ibu, dia kehabisan stok makanan. Dia harus keluar ke kebunnya, kebun tak jauh dari rumahnya. Caranya dia ikat
tali di pinggangnya dengan pintu rumah. Ketika dia keluar, tali itulah yang menuntun dia. Lalu dia ambil sayur, ambil segala kebutuhan dia di kebun dia, di bawah salju. Lalu sesudah ambil dia pulang. Sesudah dia pulang, nah tali itulah yang menuntun dia sehingga dia bisa kembali ke rumah dengan selamat tanpa tersesat. Ini hidup, ini gambaran kehidupan kita. Siapa yang menuntun langkah hidup kita? Banyak orang sudah mulai tersesat. Dan banyak orang yang tersesat karena pergumulan, karena persoalan hidup. Tapi Roh Kudus datang. Roh Kudus diberikan kepada kita untuk memberi kekuatan kepada kita sehingga kita mampu melewati setiap persoalan dan kita tidak tersesat. Oleh karena itu bersandarlah kepada Tuhan. Jadikanlah Roh Kudus sebagai penuntun, penghibur setiap langkah hidupmu. Sehingga hari-hari kita yang kita alami, kita mampu melewatinya. Kesulitan apapun pasti ada jalan keluar. Tuhan selalu beserta kita, Tuhan selalu menopang kita. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk Roh Kudus-Mu yang Kau berikan kepada kami untuk menghibur, menguatkan, menopang kami. Sehingga di jalan hidup hari-hari yang kami lewati, kami tetap merasakan pertolongan Tuhan. Kami percaya Tuhan pasti menolong kami. Berkati kami ya Tuhan, di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Hidupku semua karena cinta.